فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Taib ikhwah, azani Allah wa iyyakum, barakallahu fik. Pertama, seperti yang telah kita singgung tadi, kita banyak berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hadami wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzubika min a'udzubika ayyataqabbani syaitan indal maut. Ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita terbebas dari gangguan setan ketika kita akan meninggal dunia. Itu doanya. Yang kedua, ikhwah, yaitu ya kita harus banyak menuntut ilmu. Karena ini semua kan nggak kita dapati kecuali dari ilmu, dari berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap fitnah, cobaan yang mendatangi kita, ikhwah, itu tidak bisa kita hadapi kecuali dengan ilmu. Baik fitnah, ujian hidup maupun ujian mati, ujian kematian, bahkan ujian ketika menghadapi Dajjal. Mungkin para pemirsa ingat ketika Dajjal dan tentaranya menawan seorang laki-laki nanti, ya, kemudian dia disuruh untuk percaya dengan Dajjal bahwasanya dia adalah Tuhan. Laki-laki ini nggak percaya. Kemudian Dajjal memotong dua laki-laki ini, kemudian dia pun berjalan di tengah-tengahnya. Kemudian disambungkan lagi, lantas dihidupkan lagi laki-laki ini. Kemudian Dajjal pun kembali bertanya, gimana kamu masih nggak percaya saya sebagai Tuhan? Apa kata laki-laki ini? Demi Allah, sekarang aku lebih yakin, semakin yakin ente adalah Dajjal sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadis. Jadi ikhwah, fitnah-fitnah, ya, dalam menghadapi fitnah apapun dia, kita harus bekali diri kita dengan ilmu. Ya, kita harus bekali diri kita dengan ilmu. Seperti doa tadi. Ini kalau kita nggak belajar, dari mana kita tahu? Ya, seperti kejadian seorang menjelang kematian. Kalau nggak kita belajar, dari mana kita tahu kita seperti ini? Jadi kita punya persiapan untuk itu. Dengan apa? Dengan ilmu dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang kita ucapkan tadi itu juga itu kan dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau nggak kita belajar, dari mana kita tahu doa ini? Untuk orang yang ada di sekitar, Rasulullah SAW mengajarkan untuk membantu si mayit. Apa kata Rasulullah? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan mayat kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Fa innahu man kana fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Karena sesungguhnya barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan ini paling gak disukai oleh syaitan. Ya, paling gak disukai oleh syaitan. Makanya kita yang hadir, kita talkinkan. Talkinkan di sini bukan hanya sekedar memperdengarkan la ilaha illallah, bukan begitu, tapi kita minta kepada si mayit, si yang sedang sekarat, Pak, Bu, ucapkan la ilaha illallah. Berharap kita, ikhwah, semoga di akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Betapa besarnya pahala kita, ikhwah. Betapa besarnya ketika ternyata yang kita talkinkan di akhir ucapannya dia ucapkan la ilaha illallah. Insya Allah luar biasa. Itu pertolongannya luar biasa. Itu lebih berharga ketimbang miliaran yang kita berikan. Karena menyelamatkan dia dari api neraka ucapan itu. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang sekarat kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sedikit tambahan, ikhwah. Mautakum di sini artinya bukan mayat kalian. Karena ada kaum muslimin yang mentalkinkan setelah meninggal. Bahkan setelah di kuburan. Ini keliru, ikhwah. Kalimat lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan mayat kalian dengan la ilaha illallah. Ini bukan mayat yang sudah dicabut nyawanya, tapi yang menjelang kematian. Karena di akhir hadis menyebutkan fa innahu man kana fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Karena orang yang di akhir ucapan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Demikian. Jadi yang dimaksud di sini ini bukan orang yang sudah meninggal. Karena kalau sudah meninggal dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah lagi. Jadi ini di saat-saat dia akan dicabut nyawanya, di detik-detik terakhir usianya, kita tuntun dia, kita minta dia, kita mohon, kita harap dari dia agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah
kewajiban kita membantu untuk teman kita kaum muslimin di detik-detik usia terakhirnya. Demikian para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, serta pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga sedikit yang tadi kita sampaikan menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, ya sebagai ibrah bagi kita agar kita bisa mempersiapkan diri kita menjelang kematian, dan kematian tersebut kita tidak tahu kapan datangnya. Kita tidak tahu apakah sebentar lagi ataukah berapa jam lagi, tapi persiapkanlah bahwasanya kematian itu tetap akan datang.